di Bali itu, niki teman-teman yang di luar Bali, kadang-kadang kaget juga. Saya ada satu klien di luar Bali juga mempertanyakan sebetulnya hal yang sejenis bahwa di Bali itu kok cenderung seperti ya mengagungkan anak cowok atau bahkan ya itu membedakan deh yang cewek dan yang cowok. Rasanya ada di pria, ternyata rasionya itu ada di wanita, kebalik gitu. Makanya butuh keseimbangan, kesetaraan gender itu butuh. Walaupun sistemnya patrilinear di mana garis pria yang memiliki hak lebih tinggi. Nah, tugas kita sebagai generasi muda sekarang atau penerus, kita harus menjadi jembatan antara budaya dan cara berpikir baru. Oh, berarti kalau laki-laki dia akan punya hak waris, sementara wanita enggak. Dia melihatnya dengan cara berbeda, Surya. Rahayu Pak Dokter, Pak Rahayu, Putu, rahayu, Pak Nabi Putu, Chandra. Pokoknya tetap di Demitos kan. Susma niki sehat sami, sehat sami. Dia kan di sini ada nak nakon. Takon apa tuh? Dia sehat. Sehat Pak. Sehat. Ya, Pak Putu, Pak Dokter, Puniki. Kita lanjut diskusi santai aja Pak Putu, Pak Dokter. Di Bali itu, niki teman-teman yang di luar Bali, kadang-kadang kaget juga. Saya ada satu klien di luar Bali juga mempertanyakan sebetulnya hal yang sejenis bahwa di Bali itu kok cenderung seperti ya mengagungkan anak cowok atau bahkan ya itu membedakan deh yang cewek dan yang cowok. Bahkan ada situasi yang konon kata ini. Begitu dicek di Kamil, WSG, cewek nih, waduh, besok-besok nggak diajak, nggak diantar lagi untuk kontrol segala macam lah. Sejenis itulah artinya apa? Oh ini sudah nggak sesuai dengan harapan. Malas lah, nduk bayu nih. Loh ben gitu. Semacam itu. Apa seperti itu katanya? Beritanya atau apa nih ya? Atau faktanya seperti itu atau gimana nih? Pak Putu udah tarik nafas, muskan gitu. Apa kata Rapaya? Kayaknya kesadarannya mau keluar ya. Dari mana nih? Dari mana? Pak Dokter. Jakti kan Pak Dokter. Atau memang oke, aturan adat yang mengharuskan seperti itu sehingga ya mau nggak mau seperti itu adanya. Tetapi kalau saya lihat begini Pak Dokter, Pak Putu. Efeknya yang kita dari sisi parenting deh. Itu membuat juga ketika anak diperlakukan itu manjanya akan berbeda. Nggak jauh-jauh deh, saya pribadi deh gitu. Saya punya 2 kakak perempuan dan saya laki-laki. Kalau ngepel, nyapu, saya tak dikasih itu. Tak kasih tugas itu. Kakak. Mungkin karena saya lebih kecil sehingga hasil pelan saya tidak bagus atau apa. Setidaknya saya merasakan dibedakan. Sing banyak mak gaya gitu. Kurang lebih begitu. Nggak dikasih kerja dulu gimana. Tapi satu sisi ketika itu ada hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab, diskusi, ada apa-apa. Oh saya lah sekalipun yang terkecil, ya sini sih, tolong gini, tolong itu. Nah, ya artinya adalah situasi yang memang itu sebagai kodrat beda gender atau bagaimana? Satu sisi mengatakan bahwa harus kesetaraan gender nih. Satu sisi bahwa memang sejatinya tiap gender punya ya tugas yang mungkin saja tidak bisa ditukar lah. Nah, semacam itu. Terkait dengan itu, lebih spesifik adalah bagaimana memperlakukan di budaya kita di Bali seperti apa. Nah,
Siapa Seperti nih, apa Ki? Rapaya? Pak Putu dulu dah, Pak Putu. Pak Putu, Pak Putu, Yang Pak Putu. selalu Ya. ingin dengar Pak Putu dan Makin Pak Rapaya. Putu. Boleh ya, boleh ya. Ya, gimana Di gimana? Hmm. budaya Bali itu memang budaya patrilinear, di mana lebih garis keturunan itu jalan lewat anak laki. Purusa ya, purusa. Ya. Itu budaya, Pak Dokter. Budaya yang sudah lama berlangsung, dan terus terang saya pribadi pun menghormati budaya yang sudah ada. Jadinya tidak berusaha untuk merusak dan sebagainya, dan tidak berusaha untuk memberikan sudut pandang karena ini sudah berjalan kurang lebih ribuan tahun di Bali. Nah, tapi saya punya cerita yang berbeda. Mungkin saya ngasih sudut pandang yang berbeda. Saya punya cerita. Saya punya adik. Saya bersaudara 2. Saya dan adik. Ketika saya tanya sama bapak waktu dulu saya kan kuliah gitu loh. Pak, adik kalau kuliah masih gitu. Kalau kuliah dikuliahkan tidak gitu. Nak bapak ngelah panak dadu gen. Bapak punya anak 2 saja. Adik perempuan kan? Adik saya perempuan. Bapak nak ngelah panak 2 aja, anak 2. Unyu kalian nyidang kalau bisa bapak kanti kijo aja ke main sampai di mana sanggup membayar perjuangkan kedua-duanya diperjuangkan. Bapak sing nulih panak muani aja panak luh gitu. Tidak melihat anak laki dan anak perempuan. Dari situ lumayan hati saya bergetar. Bapak ini mengerti budaya Bali. Beliau orang kolot zaman dulu, yang sekarang usianya sudah 75 tahunan. Tapi beliau memiliki rasa bahwa anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu memiliki hak yang sama. Adik saya tidak tamat. Saya kuliah di ITS. Adik saya tamat di UNER, apoteker. Itu kalau bapak tidak punya pikiran itu, kemungkinan adik saya tidak kuliah karena bapak saya tukang cleaning service. Nah, saya punya pikiran yang persis seperti bapak Tiang. Dan apa yang bapak saya dengan pikiran seperti itu, apa yang bapak sekarang dapatkan, Pak Dokter, Bapak Tiang, apa yang bapak dapat dengan berpikir seperti itu? Satu sisi Panak Moani memang meneruskan, satu sisi semuanya harus disetarakan. Disetarakan. Apa yang sekarang anaknya yang cowok dari bapak saya jauh dari rumah, tidak pernah berkunjung, Tiang jarang berkunjung ke rumah karena saya banyak ada pekerjaan dan mengurus pekerjaan yang lain, ada sekali banyak proyek dan sebagainya. Dan ternyata adik saya yang kadek Yuni yang malah merawat kedua orang tua saya, walaupun sudah menikah ke orang lain. Karena rumahnya berdekatan. Bapak saya rumahnya di sini, adik saya di sini. Dan saya tanya adik, kenapa? Kenapa mau berdekatan rumah dengan bapak? Tidak jauh lah cari Denpasar. Saya ingin merawat kedua orang tua saya. Dari situ saya berpikir, kita tidak akan bisa menentukan siapa yang merawat kita nanti di usia tua. Anak yang cowok atau anak yang cewek. Gitu. Ini sudah zaman modern. Setiap orang punya rasa, punya pikiran, punya kesadaran. Budaya itu tetap mungkin kita bisa jalankan. Tapi zaman sekarang kita harus berpikir lebih lebar. Di mana setiap anak itu punya potensi yang sama. Apalagi kalau dari hitungan dunia kedokteran kan ada gen XX sama XY itu. Kecerdasan itu datang dari wanita, bukan dari pria. Sepinter-pinternya yang cowok, kalau yang ceweknya lemah, itu kecerdasan tidak ada, Pak Dokter. Dari gen yang wanita yang memunculkan kecerdasan. Dari yang pria muncul rasa. Cowok pria. Berarti sebenarnya rasa dan rasio itu kesatuan antara pria dan wanita. Rasanya ada di pria, ternyata rasionya itu ada di wanita, kebalik gitu. Makanya butuh keseimbangan, kesetaraan gender itu butuh. Walaupun sistemnya patrilinear di mana garis pria yang memiliki hak lebih tinggi. Nah, tugas kita sebagai generasi muda sekarang atau penerus, kita harus menjadi jembatan antara budaya
dan cara berpikir baru. Jembatan budaya ini ada yang sudah kita jalankan, cara berpikir barunya ada. Cara berpikir baru itu siapa? Seperti apa contohnya cara berpikir baru? Bapak saya itu lahir tahun 50-an, 51, 52 lahirnya tahun 51. Tapi sudah berpikir jauh visioner ke depan. Yang orang dulu mungkin belum berpikir seperti itu, kuliahkan tinggi dan sebagainya. Saya di Surabaya, adik saya di Surabaya nggak punya uang, seorang cleaning service. Apa yang terjadi? Semua anaknya sukses, tapi semua anaknya menyayangi kedua orang tuanya, termasuk adik saya. Dan seringkali kita dengar ya celetukan-celetukan lah di kampung. Ya anak cowok kita sayang-sayang, yang rawat juga anak cewek kan gitu. Ya itu dah. Atau ada sebaliknya. Gimana? Dulu pernah kita dengar, kamu tinggi-tinggi sekolah sebagai anak cewek atau jadi ibu rumah tangga. Itu kan sering katanya. Tetapi persis seperti yang dibilang Mbak Putu, ternyata Bapak jauh lebih visioner. Tidak melihat perbedaan itu, tidak hanya mengatakan nanti wanita akan jadi ibu rumah tangga, tapi benar-benar ya itu tadi. Nah, setidaknya tadi ada statement tentang bagaimana membedakan gender di Bali atau gimana menurut Pak Dokter? Gimana? Ya, pertama Pak Putu tadi bicara tentang kesetaraan gender. Jadi kita bawa ke situ dulu, bahwa di Bali memang secara patrilineal garis keturunan. Tapi ada nggak kesetaraan gender di Bali itu misalnya? Itu yang dipertanyakan oleh seseorang dulu. Nah, yang lihatlah, satu di Bali ada ajaran Manusapada. Manusapada itu bukan hanya kesetaraan gender, semua manusia sama levelnya. Nah, dalam konteks laki-laki dan perempuan, sastra sudah mengatakan, Pak Putu, Pitri Dewa Bawa, ayah adalah dewa, Mitri Dewa Bawa, ibu juga adalah dewa. Sehingga dengan demikian ayah dan ibu dua-duanya dewa, berarti sudah setara. Ketika yang laki-laki menjadi pemangku, yang wanita menjadi pemangku istri. Jadi bukan berarti wanita itu dianggap rendah kalau di Bali, bukan. Kalau ada sulinggih, maka yang lanang bergelar ide sulinggih lanang, yang istri ide sulinggih istri, atau bahkan beliau menjadi tapini kan begitu ya. Itu yang jadi ada kesetaraan gender di situ. Sudah dari dulunya demikian. Terus apa kaitannya dengan garis patrilineal yang menyebabkan orang merasa berarti kalau laki-laki dia akan punya hak waris sementara wanita enggak. Dia yang melihatnya dengan cara berbeda, Surya. Karena begini, di Bali itu ketika ada warisan, ada 3 yang diwariskan. Pelemahan, periangan, powongan. Ada periangan, powongan, pelemahan. Jadi contoh, periangan ada sanggah, ada merajan, yang merupakan teteganan atau beban tanda petik, teteganan gitu. Kemudian ada powongan, jadi ada orang-orang tua, ada mungkin ipar, ada kakek, nenek, dan sebagainya yang harus dirawat sebagai powongan. Kemudian ada pelemahan, yang juga harus dirawat. Bukan hanya bisa dijual gitu. Kan itu. Nah, ketika ada 3 warisan ini kan beban ini sebenarnya beban. Dibutuhkanlah orang yang dianggap kuat, yaitu laki-laki. Sementara yang wanita akan menanggung beban itu di tempat suaminya. Kalau dia mengambil 2 beban itu, bukan hanya hak ya, tapi kewajiban itu di rumah dan di tempat suaminya, kasihan dia. Sehingga apa? Kalau punya anak wanita, biarlah dia mengurus tempat suaminya. Nanti paling-paling beban tambahannya adalah merawat orang tua di rumah sesekali waktu, nggak full. Karena di sana juga dia harus merawat mertuanya sebagai ibu dan bapaknya, kan gitu kan. Nah, sehingga butuhlah laki-laki yang harus dengan berat, zaman dulu kan, berat menanggung sawah, berat mengurusin sapi, berat ngurusin berbagai hal lah, rumah bocor dan sebagainya, kan lumayan berat itu zaman dulu. Sehingga kemudian diharapkan ada anak laki-laki di situ untuk menanggung beban, bukan untuk menanggung harta warisan yang banyak, bukan menanggung beban, beban warisan keluarga besar gitu kan, karena bukan hanya merajaan kecil, juga ada pedarman, paibon, kawitan dan sebagainya yang harus ditanggung oleh si laki-laki, sehingga demi itu kemudian dikurangilah beban si wanita, kamu nanti di sana aja ngurus. Nah, tapi kemudian bagaimana kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada putra, maka yang wanita yang itulah menjadi putra dengan upacara yang disebut Sentana Rajek. Sentana Rajek sudah ada ininya dulu
Sudah ada solusi di zaman itu, santana rajak, santana pewaris, rajak itu dikukuhkan sebagai pewaris, maka santana rajak. Ya. Nanti kalau ada laki-laki yang mau nikah ke sana, disebutlah santana nyeburin gitu. Dia nyeburin ke situ dalam konteks hukum adatnya, santana nyeburin. Tapi kalau dia nggak nyeburin itu artinya diakui sebagai anak. Ada juga yang disebut santana seledihi gitu. Dia hanya menjadi wakil aja di situ. Ya, jadi tapi kalau hak dia mendapatkan harta warisan bagaimana? Ada itu aturan. Kalau si anak wanita menikah keluar, dia berhak diberikan bekal oleh orang tuanya. Kalau orang tua punya banyak. Ini contoh apa namanya itu ya? Apa istilahnya? Bekal lagi Pak Putu, apa namanya, bebaktan gitu, oleh inilah bekal lah untuk ke sana gitu. Jadi artinya sebenarnya secara realita itu tidak terlalu ada perbedaan sebenarnya gitu. Kira-kira gitu sih sudah. Ya. Dan sekarang kan kalau kita bicara solusi, tadi udah masuk ke solusi santana rajak lah, kemudian ada santana nyeburin lah kan. Dan sekarang kan sudah ada juga pada gelaha. Yang mana itu kan juga solusi. Saya melihat gini gimana kan? Kalau tidak ada, kenapa tadi di awal saya bilang saya menghormati budaya Bali dan saya menjalankan budaya Bali. Itu artinya nanti Pak Dokter, saya mengakui sistem patrilinear. Yang mengakui itu, saya mau menjalankan sistem itu. Kenapa? Kalau tidak ada kejelasan kita sistem ini adalah sebuah pola yang dikembangkan turun-menurun. Kalau sistem ini tidak ada, ketidakjelasan mana yang meneruskan budaya kita, yang cewek atau yang cowok, kecenderungan budaya itu akan hilang. Makanya dibuatlah sistem patrilinear, bahwa yang meneruskan budaya, yang negen sanggah, yang meneruskan semua yang ada di rumah, tanggung jawabnya ini sebenarnya bukan masalah warisnya. Itu anak cowok yang meneruskan. Tetapi kesetaraan gender itu dalam program hak mendapat asuhan dari orang tua, itu hal yang berbeda. Asuhannya, tapi asuhannya sama nggak? Wajib sama. Malah yang pria ini dapat tugas lebih berat, bukan dapat waris, tapi mereka diasuh dengan cara yang sama. Di mana kita nanti akan mendapatkan kasih sayang di masa tua bukan hanya dari cowoknya, tapi ke anak cewek dan cowok. Makanya di situ kita sebagai jembatan menghubungkan antara budaya dan zaman sekarang. Karena mispersepsi yang terjadi di budaya kita. Bukan berarti ketika anak cowok yang meneruskan tanggung jawab orang tua, berarti kita melempar anak cewek, tidak menganggap anak cewek itu ada. Padahal itu pelengkap, di mana nanti si wanita inilah yang akan mengurus kita sudah tua, memiliki hati yang jauh lebih lembut, menemani kita ketika itu. Makanya ada kesetaraan di situ. Makanya patrilinear itu butuh nggak? Butuh untuk menjaga budaya. Terus kesetaraan itu butuh nggak? Butuh. Untuk apa? Untuk meneruskan rasa yang ada di kedua orang tua. Salah nggak itu? Tidak. Karena tidak paham saja terjadi istilahnya dogmatis. Langsung refleks, oh yang benak muani, aneh nerusin, aneh cewek kutang. Itu salah. Di situnya yang salah persepsi, bukan budayanya yang salah. Cara berpikir kita menangkap, karena ini sudah ribuan tahun sistem patrilinear. Kemungkinan berbelok arah karena kita terlalu dangkal melihat itu. Terlalu dangkal Pak Surya. Makanya tugas kita adalah meluruskan kembali cara berpikirnya. Persis seperti Bapak Tiang. Persis seperti Bapak, tanggung jawab sanggahnya, tanggung jawab di kampung saya, adik lah tanggung jawab tanggung jawabnya di orang tua, di suaminya cowok. Tapi tugas kita karena kasih sayangnya sama kedua orang tua, adik saya benar-benar rasa cinta dan sama orang tua itu begitu tingginya juga. Di situ kesetaraan yang jalan. Di situ Pak Surya. Jadinya kita terlalu melihat sesuatu itu hanya di permukaan Pak Dokter. Dan padahal kalau kita kaitkan dengan kita bicara apa yang kita tabur tuai kan gitu mungkin terlepas dari budaya bahwa siapa yang punya kewajiban lebih banyak di rumah itu adalah betul puruse yang notabene adalah laki-laki. Tapi ketika dimulai sang orang tua memperlakukannya sama, di saat dia tua
tentu perlakuannya akan sama. Bahkan seseorang yang wanita tanda kutip diperlakukan sama, dia berpikir, oh yang seharusnya aku tidak sama, oh aku diperlakukan sama. Bahkan dia menganggap sudah diperlakukan spesial. Ya, lebih itu. Sama pun sudah dianggap spesial karena seharusnya tanda kutip ya diperlakukan tidak sama, kan gitu. Sehingga apa? Akhirnya itu yang akan menumbuhkan kesadaran dari si anak sendiri untuk ya tanpa dikasih tahu juga sepertinya ada satu kewajiban untuk melayani orang tua lagi gitu. Ya mungkin hal itu yang harus kembali ya disadari lah sebagai orang tua. Kalau lain mau piri-piri ya besok juga ataupun kan kita sepihak besok juga akan cara berbeda. Berpikirnya itu kan fondasi patrilinear itu adalah tatuamasi Pak Dokter. Fondasinya kan tatuamasi ini kan aku adalah kamu. Nak lian kan anggap nyamo. Pubin panak pedidi kan itu. Ya itu yang harus kita bangun bersama semua. Jangan kalau dilihat cowok yang meneruskan keturunan, cewek dibuang. Kayaknya nak lian kan anggap nyamo, masa panak pedidi sing anggap. Salah udah cara berpikir itu. Mungkin patrilinear itu artinya yang meneruskan tanggung jawab, titik itu. Yang lainnya sama. Yang lihat banyak muncul rasa ketakutan itu. Ada traumatik. Di masa lalu ada istilah yang disebut hak camput. Ketika seorang tidak punya anak laki-laki di zaman dulu nih, zaman kerajaan konon katanya. Maka ketika orang ayahnya meninggal dan tersisa ibu dan anak ceweknya, maka semua miliknya termasuk si anak dan ibunya itu diambil oleh kerajaan. Gitu. Sehingga ketakutan di situ, itu yang pertama. Sini nggak ada kan sekarang? Sekarang kan ada. Nah, kemudian solusi kalau yang ada hanya anak cewek tidak diketahui bahwa ada istilah sentana rajak. Sekarang kan ada juga solusi. Sekarang pun ada juga kan? Sudah ada. Sebenarnya itu udah ada, cuman tidak pernah ditunjukkan bahwa ada solusi itu, sehingga dia sering ketemu orang. Orang mengira sentana rajak itu adalah nyantana, bukan. Sentana rajak itu adalah mengukuhkan kalau kita punya anak satu wanita, satu-satunya, segera sentana rajak kan. Kukuhkan secara adat, secara wasiat, bahwa secara semua harta pengguna kaya yang dihasilkan orang tuanya dia yang warisin. Itu yang perlu. Ini yang jarang dilakukan. Nanti yang kemarin ketemu pas ketabaran ketemu situasi begitu, di mana ada kebingungan. Ada orang tuanya kaya raya tapi tidak punya anak cowok, kemudian anak cewek udah hilang, terus gimana nih? Dari garis perdana bagaimana? Gitu. Bahkan Pak Dokter, ketika kita bicara tentang sentana rajak, ada situasi bahkan teman dekat saya sendiri yang sudah punya anak laki-laki, yang wanitanya karena mungkin punya aset yang lebih kan gitu. Di bagian sisi yang sana, oh iya sentana rajak. Kebetulan yang cewek juga punya pasangan atau suami yang non Bali. Ya jadilah dia bagian dari keluarga lagi, ya semacam nyentana, akhirnya nyentana nyeburin jadinya kalau itu dikaitkan dengan tradisi patri tadi. Tetapi yang jelas sebelum itu nyeburin, ini sudah ada si anak laki-laki ini pun, dan saya pikir ini kesetaraan luar biasa gitu. Sudah ada anak laki masih juga nyentana dan distandarajkan dulu. Jadi dan itu pun kalau saya boleh cerita di sini ya, situasi yang hampir sama itu terjadi di saya, Pak Putu. Tapi kebetulan karena ipar itu punya ya adalah alasan tertentu tidak jadi seperti itu. Tapi kalau saya pribadi sebagai anak laki-laki yang mungkin dianggap spesial dengan entah itu trauma tadi Pak Dokter katakan itu, saya justru dengan ada orang yang kita ajak justru akan lebih ya enak, ada teman diskusi, ada yang kita ajak untuk berkewajiban seperti itu. Jadi banyak pilihan dan terkait dengan itu tadi bahwa sebetulnya yang membuat itu menjadi traumatik adalah situasi sebelumnya dan ketidaktahuan akan solusi-solusi yang sudah ada. Betul. Gitu. Pada dasarnya yang membuat aturan main ya kita, membuat solusi ya kita gitu. Dalam hal ini ketika melihat bahwa sebetulnya masalah itu kita yang membuat dan akhirnya kita juga yang membuat
sesuatu masalah itu menjadi tidak masalah. Misal begini, Pak Dokter, saya akan biaskan sedikit situasinya terkait dengan bagaimana, anggaplah ada situasi yang tidak memungkinkan dari sisi dewasa, yang membuat itu tidak boleh, kan tentu kita membuat dewasa. Tapi ada ritual tertentu yang akhirnya dewasa yang tidak boleh itu menjadi boleh gitu. Menurut Pak Dokter gimana? Kita kaitkan dengan itu. Ya, di Bali kan selalu ada solusi, solusi padewasan. Ada istilah dalam wewaran kalau tidak salah, dalam padewasan. Wewaran Allah dening, wuku Allah dening sasih, sasih Allah dening pinanggal pangelong kalau tidak salah nih. Pinanggal pangelong Allah dening triudasa saksi. Artinya pada akhirnya ya, solusinya adalah dengan kita memohon pada Tuhan supaya segala hal-hal buruk di hari itu bisa dihilangkan, tentu dengan sebuah upakara gitu. Nah, jadi memanggil Tuhan sebagai 13 saksi itu, entah Tuhan sebagai Surya, Chandra, Brahma dan sebagainya lah, sehingga semua itu teratasi hal-hal buruk itu, dilebur hal-hal buruk itu. Itu yang bisa dilakukan, yang disebut dengan triudasa saksi. Jadi intinya adalah apa? Memang benar hal-hal buruk itu pada akhirnya manusianya yang menentukan. Begitu manusianya melakukan menganggap itu sepakat tidak ada apa-apa, ya udah aduh. Karena begini Pak Dokter, kenapa saya tanyakan itu? Kenapa kita bawa perspektifnya bahwa sejatinya kita yang membuat itu masalah, kemudian solusinya juga kita ciptakan. Nah, kaitan dengan bagaimana perlakuan tanda kutip, nah ada yang memperlakukan spesial tidak spesialnya, tentu didasari dengan entah kekhawatiran tadi, entah menganggap itu suatu masalah. Toh itu masalah kita yang buat, dan sekarang juga sudah banyak solusi-solusi yang bahkan kalau ada keluarga yang masih menyatakan bahwa mengutamakan yang cowok, yang cewek tidak, di banyak situasi, di banyak case justru yang merawat tuh anak ceweknya gitu. Bicara tentang itu, Tiang kan di Kuta pernah ikut membuat awik-awik. Dari situ kemudian yang paham awik-awik atau aturan-aturan adat nih. Pada saat yang membuat aturan adat bersama panitia, selalu ada aturan. Selalu ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Selalu ada pamidanda atau hukuman atau sanksi. Tapi ada solusi di situ. Jadi Tiang di zaman ini saja sudah selalu membuat aturannya ini, kalau dilanggar ini efeknya, tapi ini solusinya kalau memang ini. Orang-orang dulu pasti sudah menyiapkan segala solusi untuk setiap ininya, sama dengan sekarang kemarin ini kan dalam hal upacara itu kan daksine itu kan katanya mahal tuh, mahal sekali karena kesulitan itu. Ya suplainya berkurang sehingga harga naik. Itu ada solusi sebenarnya. Apa itu? Ya nantilah. Solusi itu ada gitu, supaya tidak buru-buru pakai solusi itu kan. Solusi itu ada, sudah disiapkan. Seperti misalnya kalau kondisi bagaimana sulit mencari babi guling sebagai untuk pengerebuan gitu, ganti dengan bebek. Bebek sulit, ganti dengan telur bebek. Selalu ada kemudahan-kemudahan lain gitu. Ya, itulah contoh bagaimana sudah disiapkan solusinya gitu. Terakhir nih Pak Putu, Pak Dokter, kasih pesan deh bagi mungkin masih terpengaruh oleh entah itu sebutnya kesadaran ataupun pemikiran bahwa beda gitu. Atau gini, kalau itu yang ingin disampaikan, kan harus orang yang mengalami langsung manfaat daripada kesetaraan gender yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Itu yang harus dilakukan oleh walaupun yang bicara nanti adalah Rapaya. Tapi kan pengalaman langsung itu tentu ini loh yang Tiang rasakan. Ada Pak Putu yang ini. Kalau Tiang rasakan waktu kecil Pak Putu, ada kesetaraan gender asli nih. Karena apa? Waktu kecil kakak nyapu, sekarang Tiang sorenya selalu sama. Tugasnya sama kakak dengan Tiang, kakak cewek nih. Jadi dimarah ya sama-sama dimarah gitu. Apa Putu sekarang? Apa ya? Gini. Hidup ini tidak bisa kita tebak arah ke depannya. Dari situ kita berpikir, kita tidak tahu bahwa suatu saat ada dalam kehidupan ini orang yang nanti menikah tidak punya anak.
ada yang punya anak cowok bisa saja tidak sesuai dengan harapan kita. Kita malah punya anak cewek yang kemungkinan berpikirnya tidak kita harapkan, malah dia yang menolong di masa-masa sulit kehidupan kita. Itu kita tidak bisa menebak arah kehidupan ini. Dari situlah kita berpikir bahwa semua sudah benar adanya. Sudah benar adanya yang terjadi, di mana ketika lahir anak cowok, sayangilah bahwa itu Tuhan yang mewujud, atau percikan kesadaran yang muncul di dalam yang diberi kita untuk merawat. Anak cewek pun yang muncul perlakukan hal yang sama. Kita tidak tahu mana yang akan menjadi suputra, putra yang baik itu. Walaupun cewek itu disebut suputra, bukan hanya cowok. Dia akan menjadi anak yang baik yang akan melayani kita. Lakukan sepenuh jiwa dan sepenuh hati. Karena di sekitar kita banyak orang yang menderita mungkin karena tidak punya anak. Banyak yang menderita punya anak cowok tapi tidak sesuai harapan, melakukan banyak sekali problem. Jadinya belajarlah mencintai apa yang diberikan oleh Tuhan. Tiang sudah hampir 15 tahun nikah, nggak punya anak, baru usia segini dikasih, kan kita nggak tahu apa yang akan dikasih. Ada yang orang uang dulu dikasih, jadinya ada yang dulu anak cewek dikasih. Jangan langsung memvonis bahwa itu buruk. Kadang-kadang kehidupan itu memang begitu jalannya. Ada yang dikasih ini duluan, ada yang dikasih itu duluan. Disitulah kita belajar tentang kehidupan. Bagaimana kita mencintai, berterima kasih atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadinya kita tidak bisa lagi melihat ini anak cewek, anak cowok, tapi tetap bahwa penerus tanggung jawab memang anak cowok. Itu tidak bisa digugat di aturan Bali, tapi melihat bahwa cewek cowok itu sama dalam artian kita melayani bahwa dia adalah percikan Tuhan itu sendiri. Benar nggak Pak Dokter? Bahwa dia adalah kesadaran. Kalau yang ya, mumpung nih pesan terakhir ya. Ini penting dari segi dunia medis nih. Kita semua sudah tahu, dan mungkin banyak yang tidak tahu nih. Kita banyak tidak tahu, perlu direnungkan lagi. Bayi itu terbentuk karena gabungan sel sperma dan sel telur. Sel telur itu semua itu mengandung kromosom XX. Cowok XY. XX dia. Yang mengeluarkan kemungkinan akan lahir anak laki-laki apa anak perempuan adalah si laki-laki. Dengan sperma dengan membawa kromosom X apa Y. Itu. Jadi yang laki-laki lah yang menentukan. Tetapi tidak benar-benar menentukan. Saya ingin anak laki-laki, tiba-tiba yang keluar sperma X Y aja, nggak bisa gitu juga. Sehingga laki-laki hanya mengeluarkan benih. Yang ada kandungan X dan ada X, Y. Selebihnya nanti siapa yang ketemu itu kita nggak pernah tahu. Apakah yang berhasil adalah hormon yang sperma yang mengandung Y apa mengandung X, itu sudah bukan urusan kita. Sehingga ketika terjadi pembuahan antara X dan Y menghasilkan laki-laki atau X dengan X menghasilkan wanita, itu sudah bukan urusan si bapak, bukan pula urusan si ibu, apalagi si ibu. Sehingga di sini pesannya jangan pernah menyalahkan siapapun ketika yang terjadi adalah tidak sesuai harapan kita. Kadang-kadang yang disalahkan wanita, Pak. Ini wanita, padahal yang membuat itu menjadi cowok atau cewek si prianya. Bukan juga, Pak. Karena yang mendatangkan dia itu kan prianya. Nah, artinya begini, ketika dilepaskan sel sperma itu, si pria sudah mengeluarkan kedua-duanya. Yang mengeluarkan kan XY itu kan. X dan Y itu. Perkara kemudian siapa bersaing dengan siapa memenangkan. Kita nggak tahu. Itu bukan urusan lagi. Kita. Bukan urusan si pria, jadinya bukan urusan salah si wanita. Tapi kadang-kadang yang jadi korban kan wanitanya masalahnya. Itu sudah kehendak takdirnya. Sehingga di sini kemudian supaya tidak saling menyalahkan gitu. Wanita memang mengeluarkan X saja. X saja, kemudian yang laki-laki mengeluarkan itu, kita nggak pernah tahu X dan XY, nggak tahu kita. Udah biarin aja. Artinya itu memang sudah kehendak di luar urusan kita lagi. Dan kadang ada kejadian yang di luar perkiraan. Anak prianya disayang sekali, anak wanitanya tidak pernah diurus. Kemudian setelah dewasa, si prianya narkoba masuk penjara, wanitanya jadi penyayang. Coba. Nah, kita mau kehidupan seperti itu. Apa yang kita harapkan? Jadinya kita nggak tahu mana yang benar mana tidak. Sayangin aja keduanya, lakukan yang terbaik. Keren. Ya, yang jelas juga bahkan secara jelas di Bali tidak ada yang disebut dengan suputra atau suputri. Dua-duanya suputra. Sehingga apa? Ya kalau itu dimaknai sebagai kesetaraan, itulah
Ya, sebetulnya sudah terlihat dari kata Suputra itu sendiri bahwa karena putra itu artinya putra. Tra itu artinya membebaskan. Put itu neraka put. Sehingga mau laki-laki mau perempuan dua-duanya akan bisa membebaskan dari neraka put itu. Oke, luar biasa. Wah, keren. Itu penutup bagus. Suksema niki Pak Putu, Pak Dokter, sehat selalu. Sampai ketemu next. Oke, pokoknya tadi. Demi Tosca.